Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton. Dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Minggu Legi ketemu Selasa Pon. Ini adalah request dari saudari Cukoluna. Dan kemarin juga di request oleh sahabat-sahabat yang lainnya juga. Tetapi mohon maaf Mbah tidak mungkin menyebutkannya semuanya satu persatu di sini ya. Berarti 10 ketemu 10, neptu weton jodohnya ketemu 20. Nah, dari hasil perhitungannya ini nanti tentu kita akan bisa memprediksi seperti apa realitas kehidupan kedepannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda ya dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titan kejawen berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Minggu ketemu Selasa bermakna melarat atau miskin. Artinya diperkirakan perjodohan ini nanti rumah tangganya ini aspek taraf hidupnya atau ekonominya ini kurang bagus, dianggap dalam kondisi yang miskin atau melarat. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro, artinya perjodohan ini bisa berakibat salah satu ada yang jatuh sakit ya, atau loro di sini bisa bermakna juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro atau soro oleh mergawe. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe punggel, artinya dimungkinkan perjodohan ini tidak bisa langgeng ya, disebabkan karena salah satu ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena memang terjadi perceraian. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe lunggu, artinya insya Allah hidupnya ini nanti berkecukupan dengan pekerjaan, pangkat, dan kedudukan yang sangat baik. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe pati, artinya rumah tangga perjodohan ini nantinya dimungkinkan tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Atau jika itu tidak terjadi, ada kalanya pati di sini bisa bermakna pati rezekine, atau pati kebahagiaannya, atau pati keharmonisan rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Bhumika Petak ya, tipe Bhumika Petak artinya dalam berumah tangga ini yang bersangkutan ini hatinya gelap, meskipun orangnya ini sebetulnya rajin dan kuat dalam bekerja, kuat tahan hidup menderita juga ya. Tetapi yang bersangkutan ini ada kemungkinan sering menghadapi permasalahan, sering menghadapi ujian cobaan dalam hidupnya ya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe satrio lelaku, artinya yang bersangkutan ini nanti sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik, aspek sosialnya sering merasa serba salah, sering jadi perbincangan atau rasan-rasan. Diperkirakan aspek sosialnya ini tidak bagus ya, kurang bagus, tetapi tidak disebabkan oleh perilaku buruknya, beda dengan satrio wiran ya. Kalau satrio lelaku ini justru lebih disebabkan karena memang ada orang lain yang sirik hati, tidak suka, iri, dengki, dan lain sebagainya. Bisa dari unsur keluarga, dari unsur kerabat, teman, tetangga kanan kiri, masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Ini potensinya. Dan biasanya satuan satrio lelaku ini kalau berdagang ini biasanya potensinya ini sangat bagus insya Allah ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe topo ya, artinya biasanya yang bersangkutan ini mengalami kesusahan atau pelemahan taraf hidup terutama di awal-awal pernikahannya, tetapi jika yang bersangkutan ini kuat, sabar, bisa melewati ini semua, tentu saja kedepannya insya Allah bisa lebih baik ya.
Kemudian hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 1,1 bermakna baik, saling mencintai. Artinya memang perjodohan ini sudah ada kecocokan satu sama lain, sudah bisa saling mencintai, saling menerima. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi sayangnya hanya ada 2 lampu hijau ya. Sedangkan lampu kuningnya ini ada 5 dan lampu merahnya ini ada 2. Nah, kedua lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan hanya dari hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe lunggu dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 1,1 bermakna baik, saling mencintai tadi. Sedangkan kelima lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Minggu ketemu Selasa bermakna melarat atau miskin. Lalu hasil perhitungan 3 siklus tipe loro, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe bumi kapetak, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Saturn laku, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe topo. Sedangkan kedua lampu merahnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe punggel dan hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe pati. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan ya, potensi keberhasilan rumah tangganya ini hanya sebesar 50% sukses ya. Sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini tentu sama sebesar 50% gagal. Nah, kesimpulannya sebaiknya ya perjodohan ini tidak dilanjutkan karena memang perjodohan ini tidak termasuk yang direkomendasikan. Kenapa? Karena memang termasuk yang sangat beresiko tinggi gitu ya. Potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Oke, kemudian yang kedua, ini weton Senin Kliwon ketemu Senin Pahing. Ini adalah request dari akun Sinar Kencana. Dan kemarin juga direquest oleh sahabat-sahabat yang lainnya juga, tetapi mohon maaf ya, Mbah tidak mungkin menyebutkannya semuanya satu persatu di sini ya. Baik, berarti ini 12 ketemu 13, Neptu weton jodohnya ketemu 25. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Senin ketemu Senin bermakna Allah atau tidak baik. Artinya rumah tangga perjodohan ini secara keseluruhan ini dianggap kurang baik gitu ya. Mungkin menyangkut aspek ekonominya, taraf hidupnya, aspek pekerjaannya, aspek rezekiannya, kesehatannya dan sebagainya. Mungkin ada saja yang kemudian berakibat dianggap kurang baik. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo, artinya insya Allah penghidupan rumah tangganya ini nanti senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe konto, artinya dimungkinkan yang bersangkutan ini nanti sulit punya keturunan atau momongan. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe lunggu, artinya insya Allah yang bersangkutan ini nanti hidupnya berkecukupan dengan pekerjaan, pangkat, kedudukan yang sangat baik. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe pati, artinya dimungkinkan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu ya, atau bisa juga pati di sini bermakna pati rezeki ini, atau pati kebahagiaan ini, atau pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe sumur sinopo, artinya dalam berumah tangga yang bersangkutan ini nanti insya Allah bisa menjadi tempat berguru, tempat ngasuh kaweruh, tempat curhat, tempat berkeluh kesah, minta pendapat ya, minta nasihat dan lain sebagainya. Insya Allah aspek sosialnya ini sangat bagus dan bisa menjadi sosok pengayom. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe sanggar waringin, meskipun ada yang menafsirkan bagus, tetapi diperkirakan yang bersangkutan ini nanti sering menghadapi permasalahan, sering cekcok juga, dan sering menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan sumber sandang pangan atau aspek pekerjaannya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe pegat, artinya dimungkinkan perjodohan ini tidak bisa langgeng ya, disebabkan karena adanya perpisahan atau perceraian, dan perceraian di sini bisa disebabkan karena memang salah satu ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena memang terjadi perceraian. Jadi potensi cerai mati dan cerai hidupnya ini makna pegat di sini sama ya.
Kemudian hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 3,4 bermakna banyak celakanya. Artinya perjodohan ini kehidupan rumah tangganya ini nanti akan sering menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan nasibnya, hubungannya dengan orang lain, juga mungkin aspek pekerjaannya, nasibnya ini dianggap kurang baik sehingga dimungkinkan sering menghadapi nasib yang celaka, dianggap celaka ya, artinya tidak baik. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini hanya ada 3 lampu hijau, kemudian 4 lampu kuning dan 2 lampu merah. Nah, ketiga lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe bejo, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe lunggu, dan hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe sumur sinopo. Sedangkan keempat lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Senin ketemu Senin bermakna Allah atau tidak baik, lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe gonto, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe sanggar waringin, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 3,4 bermakna banyak celakanya. Sedangkan kedua lampu merahnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe pati dan hasil perhitungan 8 siklus tipe pekat. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan ya, potensi keberhasilan rumah tangganya ini hanya sebesar 56% sukses ya. Sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 44% gagal. Nah, termasuk yang sangat tinggi. Nah, kesimpulannya perjodohan ini memang masih boleh dilanjutkan tetapi tidak termasuk yang direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi, sehingga perjodohan antara Senin Kliwon ketemu Senin Pahing ini terlalu riskan, terlalu berisiko, dan ada kemungkinan akan berat ke depannya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Atanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.